Instok, apa data mereka? Selamat sore, selamat bergabung dalam segmen khusus yang kami hadirkan, yaitu Instok Kata-Kata Mereka. Anda sudah tahu ya bahwa ada Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang disahkan menjadi undang-undang setelah melewati proses cukup panjang, 2 tahunan kalau tidak salah, di Badan Legislasi DPR dan juga di DPR RI akhirnya disahkan. Dan PDP ini adalah usulan dari pemerintah melalui Kemenkominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika. Apakah setelah ada Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi, tidak ada lagi telepon nyasar, misal Anda dapat tawaran telemarketing dan sebagainya? Saya akan bahas ini bersama dengan Anda di Instok Apa Kata Mereka, dan kali ini kami ajak Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami di Instagram Live Radio Cinta. Sudah hadir bersama kami untuk kita bahas bersama Ketua Masyarakat Anti Hoax Indonesia, ada Bang Septiaji Eko Purnomo. Bang Septi, selamat sore Bang. Selamat sore. Saya boleh testimoni langsung nggak Bang ya, membuka pembicaraan kita ya. Hari ini saya dapat SMS nih, dari sebuah provider bank swasta nasional. Saya bukan customernya, tapi tiba-tiba ada penawaran kartu kredit dari bank swasta nasional. Kok bisa dapat nomor saya, padahal ada Undang-Undang PDP Pak? Ya, tentu saja kalau namanya data yang sudah tersebar itu kan sudah berlangsung cukup lama ya. Beberapa tahun yang lalu sudah terdengar bahwa beberapa data-data kita ini sudah lepas di masyarakat atau dilepas di internet gitu. Dan jadi dengan adanya undang-undang PDP itu bukan berarti kemudian kita langsung begitu saja aman gitu ya. Karena ini kan undang-undang PDP itu adalah bagian dari proses untuk mengamankan apa yang akan terjadi di depan gitu ya. Tetapi apa yang terjadi di belakang itu kan tidak bisa kemudian serta-merta ditarik atau kemudian dibersihkan begitu saja. Jadi sampai saat ini kita melihat bahwa masih sangat banyak data yang sudah terlanjur tersebar di belantara internet dan itu masih berpotensi digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang mungkin bisa jadi mereka punya niat untuk mengelabui ataupun juga menipu masyarakat yang bisa jadi belum begitu paham tentang pentingnya keamanan digital. Atau mendapatkan manfaat ekonomi dari data yang tersebar secara luas di internet tersebut ya Bang? Ya, kalau kita lihat itu, temuan dari kawan-kawan CFDS misalnya, penipuan digital ini sangat-sangat luar biasa masif di Indonesia, dan salah satu senjata yang mereka gunakan adalah data-data pribadi yang sudah terlanjur menyebar, baik dari yang melalui platform yang mungkin dijebol gitu ya oleh cracker, ataupun juga bisa jadi karena kelengahan kita sendiri. Jadi kita mungkin kemarin-kemarin masih dengan mudahnya memberikan nomor telepon kita, memberikan alamat kita gitu ya kepada orang yang kita tidak yakin apakah ia bisa amanah dalam menjaga data-data kita ini. Nah, Undang-Undang PDP sebenarnya adalah salah satu upaya untuk memperbaiki perilaku kita, perilaku masyarakat, kemudian juga perilaku khususnya lembaga-lembaga yang mengelola data pribadi kita, sehingga kemudian mereka memiliki standar keamanan yang lebih tinggi. Tapi lagi-lagi, Undang-Undang PDP ini masih butuh waktu ya, untuk diimplementasikan, kemudian juga bisa meningkatkan keamanan. Jadi tidak kemudian langsung tiba-tiba dari nol kemudian langsung 100% data pribadi kita aman. Tidak mungkin semacam itu. Itu butuh waktu, kita nggak tahu akan butuh berapa lama, bisa beberapa bulan atau beberapa tahun, sehingga kemudian mulai Undang-Undang PDP ini mulai dirasakan gitu ya, fungsinya untuk mengamankan data pribadi kita. Tetapi ya sama sekali tidak menjamin kalau data-data yang sudah terlanjur keluar itu tidak disalahgunakan. Jadi kita harus memahami bahwa ketika ada potensi data-data yang sudah terlanjur keluar itu digunakan untuk melawan kita, untuk menipu kita, mengelabui kita, bahkan bukan hanya kita jadi korban, data kita yang keluar, tetapi kemudian yang disasar adalah anggota keluarga kita. Nah, saya rasa di sini penting ya, selain kita butuh untuk mengawal pelaksanaan Undang-Undang PDP, yang saya rasa masih butuh dilengkapi ya dengan peraturan teknis di bawahnya, baik itu peraturan pemerintah ataupun juga peraturan menteri. Kita juga masih tetap harus berjuang untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keamanan digital, itu ya. Karena saat ini misalnya seberapa banyak masyarakat yang sudah paham bahwa mereka itu tidak boleh loh sembarangan bikin password ketika punya email, punya akun di Shopee ataupun di Tokopedia ataupun juga di media sosial
Karena seringkali kita lihat ada orang yang bikin password gampang, kemudian satu password untuk semua platform gitu ya, dan banyak yang belum kenal dengan teknologi seperti 2FA ya, Two Factor Authentication misalnya. Padahal hal-hal itu sangat penting untuk kita pelajari dan kita praktekkan bersama di tengah ketidakpastian. Karena kita semua tidak ada yang bisa menjamin apakah data kita ini sebenarnya masih ada di tempat yang aman, ataukah data kita ini sebenarnya sudah dikuasai oleh orang-orang yang mereka punya niat yang tidak baik bagi kita. Begitu, Mas. Ya, apa yang jadi keharusan atau amanat yang diminta oleh pemerintah kepada pengampu data dan juga pengelola data melalui Undang-Undang PDP ini, Bang? Ya, kalau kita baca ya dari undang-undang yang ada ini, bahwa yang namanya pengelola data kan mereka harus punya standar keamanan yang tinggi, dan kemudian juga mereka tidak sembarangan lagi minta data ke masyarakat gitu. Jadi ketika misalnya mereka mau mengambil data dari masyarakat, masyarakat harus dipahamkan gitu ya tentang konsen ya. Jadi harus ada persetujuan ya, persetujuan bahwa data ini akan digunakan. Dan tentu saja kebijakan yang dibuat oleh pengelola data ini harus dijelaskan ya secara detail, dan nanti harus ada yang mengaudit gitu ya, bagaimana keamanan data dilakukan. Karenanya salah satu bidang ya yang mungkin nanti akan muncul dan akan banyak kebutuhannya adalah data protection officer. Jadi seorang petugas yang dia fokusnya adalah memastikan data-data yang disimpan di lembaganya, di sistemnya, itu bisa aman gitu ya. Jadi ini saya rasa salah satu konsekuensi ya dari Undang-Undang PDP. Kenapa? Kalau misalnya si lembaga itu kemudian abai, kemudian juga masih meremehkan gitu ya urgensi dari keamanan digital di dalam sistemnya, servernya, sistem informasinya, ya bisa dikenai sanksi pidana ataupun juga denda yang jumlahnya juga tidak kecil gitu ya. Jadi saya rasa Undang-Undang PDP ini sudah bisa menjadi shock terapi gitu ya bagi lembaga-lembaga yang selama ini menyimpan data masyarakat, untuk mereka lebih waspada, itu lebih hati-hati. Tapi itu tadi, undang-undang itu juga tidak menjamin prakteknya ideal ya, karena ya kita jangan kemudian wah sudah ada undang-undang berarti kita semuanya aman. Tidak begitu. Jadi kita butuh untuk selalu mengawasi sebagai masyarakat. Negara yang terkenal punya PR itu ya, implementasi sebuah peraturan ya. Exactly, Mas. Jadi kita ini punya banyak undang-undang bagus. Ya, undang-undang itu banyak yang bagus, tetapi kadang-kadang ketika di tahap pelaksanaan itu ada gap antara pemahaman dari undang-undang, katakanlah orang yang membuat undang-undang dengan yang melaksanakan undang-undang di lapangan. Itu sering terjadi dalam banyak undang-undang. Misalnya dalam undang-undang ITE sekalipun juga masih ada gap itu. Padahal undang-undang ITE udah dari tahun 2008 ya. Ya, ada aturan tidak? Misalnya ya, seseorang menggunakan data tapi mendapatkan data dari cara yang ilegal. Apakah ada sanksi yang bisa dijatuhkan kepada mereka yang menggunakan data dari cara mendapatkan data ilegal itu? Ya, kalau itu sebenarnya tanpa menggunakan Undang-Undang PDP sudah ada ya. Di Undang-Undang ITE sudah ada pidana bagi mereka yang kemudian mengakses data secara ilegal, kemudian digunakan untuk kepentingan lain. Itu sebenarnya sudah pidananya sudah sangat jelas gitu ya. Jadi Undang-Undang PDP sebenarnya dia lebih bagaimana secara komprehensif gitu ya, upaya pengamanan data di lembaga itu dilakukan gitu. Jadi kalau untuk yang mereka kemudian misalnya menyalahgunakan data, mengambil data secara ilegal, kemudian digunakan secara ilegal pula, salah rambu-rambunya sudah ada. Nah, pertanyaannya kadang-kadang kan kayak kemarin nih kasus Bjorka gitu ya, dia jelas gitu ya, akses datanya itu legal, dan meskipun kita sendiri juga belum tahu datanya benar atau tidak, tapi kita sudah bisa asumsikan bahwa ilegal sudah pasti. Sudah pasti. Jadi tanpa PDP pun sebenarnya dia bisa dipidana. Tapi problemnya kan nggak gampang juga loh nyari orang-orang model Bjorka gitu. Hal kecil deh Bang, contoh Bang ya, telemarketing. Kita dapat telepon atau WA atau SMS dari pihak ketiga yang kita tidak memberikan persetujuan penggunaan data kita untuk telemarketing mereka. Yang kayak gini kan sangat banyak sekali di masyarakat, sangat umum kita dapatkan. Apakah hal seperti itu bisa kita adukan, dan adukannya kemana? Ya, sementara ini sepertinya tata lembaga ya dalam bagaimana masyarakat akan mengadukan sedang ditata, sedang disusun ya. Jadi undang-undang ini kan payung besar ya. Untuk teknisnya kan kita masih menunggu nih untuk peraturan teknis dari level PP dan ke bawahnya. Tapi kalau kita baca di undang-undang, itu masyarakat memang punya kanal nanti untuk mengadukan. Misalnya, ini data-data saya sudah tersebar gitu ya ke masyarakat. Kemudian saya minta supaya lembaga yang sementara ini mungkin
menyimpan data saya untuk bisa bertanggung jawab gitu ya. Itu nanti akan ada Mas, tapi tentu belum hari ini. Kalau belum hari ini kita masih belum tahu akan mengadunya kemana, karena saya rasa di level teknis, petunjuk teknisnya ini masih belum selesai, karena biasanya kan prosesnya undang-undang selesai dibuat, kemudian peraturan pemerintah dibuat, kemudian nyusul dengan peraturan yang kepada lembaga-lembaga yang terkait yang ada di situ. Jadi ini PR-nya masih contoh banyak. case personal yang tadi saja ya Bang ya, dapat telemarketing dari sebuah bank swasta. Sementara saya tidak punya rekening apapun, artinya mereka tidak berhak menggunakan bank saya. Bisa jadi dapatnya secara ilegal, bisa jadi ya. Kita tidak pernah tahu dapat data saya dari mana. Tapi yang seperti ini kan artinya nggak ada solusi buat saya. Padahal di sisi lain sudah mengganggu, sudah masuk ke ruang privasi saya. Itu pelanggaran pidana kan, ruang privasi. Ya, itu tentu saja. Hal semacam itu dengan adanya beberapa regulasi termasuk Undang-Undang PDP ini, ke depan ini bisa mulai kita proses. Namun memang yang menjadi salah satu catatan itu kita belum punya Mas untuk yang secara spesifik satgas tentang masalah kan telemarketing itu ada yang benar, ada juga yang sebenarnya dia penipuan gitu ya. Kita ini masih belum punya Mas. Kalau misalnya kayak COVID kita punya satgas penanganan COVID, kita belum punya satgas penanganan penipuan digital, itu belum ada. Padahal itu kasusnya banyak banget terjadi di Indonesia. Jadi pertanyaan di talk kita tuh, apakah akan ada lagi telepon-telepon nyasar seperti itu? Ya masih dong, data kita masih terlanjur tersebar gitu ya kan. Kita satu-satunya cara kalau misalnya nggak mau ditelepon kan harus ganti nomor gitu ya. Itu cara yang sangat tidak praktis gitu ya, cara yang sangat-sangat ya merugikan kita sekali gitu. Tapi ya itu konsekuensi dari istilahnya kenapa data PDP ini, UU PDP yang seharusnya mungkin sudah diminta ya oleh masyarakat sejak beberapa tahun yang lalu, baru kemudian disahkan sekarang gitu ya. Nah ini tentu karena bisa jadi karena memang kemarin belum jadi prioritas penting, ketika kemarin ada Biorka dan lain-lain, kemudian orang bersikap dengan lebih cepat gitu ya. Tapi tentu terlambat ya, tetapi tentu terlambat tentu lebih baik daripada kita tidak punya sama sekali. Jadi kita berharap ke depan Undang-Undang PDP ini tetap bisa dilakukan dengan baik, tapi ingat gitu ya bahwa segala macam data yang sudah terlanjur keluar itu bisa menjadi ancaman bagi kita dan keluarga kita. Nah, jadi di sisi lain kita harus melek itu tentang masalah keamanan digital. Jadi kalau kita sudah memutuskan untuk hidup di ruang digital, kita harus tahu konsekuensinya dan kita harus tahu cara mengamankan diri kita. Ya, coba kita cek ke masyarakat ya, apakah juga merasakan broadcast ya, misal dapat penawaran tertentu dan sebagainya, padahal tidak punya hubungan dengan pihak yang broadcast tadi. Ada Pak Taufik di Pamulang. Halo, selamat sore Pak Taufik. Selamat sore, Mas Trofi. Iya, sering Pak dapat seperti itu Pak, yang broadcast itu Pak? Saya bukan yang broadcast ya, maksudnya bisa jadi ini saya itu pernah jadi korban penipuan masalah dengan online ya. Nah, jadi waktu itu kabarnya saya mendapat hadiah berupa sepeda motor dengan penebusan hanya 25% untuk membayar pajak hadiah gitu ya. Nah, ketika itu 25% saya bayarkan dan ternyata hadiahnya itu tidak ada. Jadi ada indikasi penipuan setelah saya transfer ke salah satu rekening yang menipu tersebut. Karena saya curiga, kemudian saya menelpon ke bank saya tempat transfer, lalu diarahkan untuk konsultasi dan menelpon ke tempat bank penerima uang tersebut. Lalu disebutkan atas nama nasabah penerima dananya itu, ternyata rekeningnya itu ada di cabang daerah Surabaya, Jawa Timur. Saya telepon ke sana karena nggak bisa datang ya, mungkin terlalu jauh. Konsultasi ke sana, akhirnya diterima untuk penipuan tersebut. Dan ternyata memang bukan satu atau dua orang aja yang tertipu. Setelah laporan diterima, di situ saya mendapat respon yang baik, dan ternyata 45 hari setelah pelaporan, itu memang ada unsur penipuan, dan dana saya dikembalikan dengan potongan berupa materai laporan gitu ya. Tapi untuk akhir-akhir ini, saya cerita sama teman-teman saya yang menjadi korban penipuan tersebut, ternyata tidak bisa dilakukan sama bank yang menerima uang dana tersebut. Istilah kata, ketika ada seseorang menipu dan menerima dana saya, menerima dana orang tersebut, kita, gitu ya. Ya, ketika kita minta diblokir, minimal diblokir agar tidak ada lagi korban penipuan. Ternyata itu tidak bisa. Tidak bisa. Ya, sama banknya itu.
tidak seperti apa yang saya alami pernah dulu gitu. Nah, itu kenapa kira-kira? Oke, Apakah ada baik, Pak prosedur Taufik. yang salah Terima kasih, Pak atau Taufik, ada ya. prosedur yang tidak sesuai gitu ya? Ya, terima Nah, kasih gitu Pak aja. Taufik Terima ya. kasih. Sama-sama. Ini ngomong soal SMS seperti itu banyak nih. Saya baru dapat, saya bacakan ya. Pelanggan yang Ya. terhormat, ada nomor saya di situ. Plus 2.000, koin pulsamu hari ini kok masih belum diambil juga ya? Hubungi bintang 101. Nomornya nomor pribadi ya, bukan nomor korporat. Ada lagi nih, sebuah SMS tentang dugaan penipuan. Saya bacanya dugaan penipuan. Tulisannya seperti ini. ASS, kami dari pihak Permata Bank, M menawarkan pinjaman dana tanpa agunan survei 5 juta sampai dengan 500 juta. Untuk info chat WhatsApp ya. Sejak kapan Permata Bank pakai WhatsApp nomor pribadi? Agak aneh kan? Coba kita jumpai Pak Paul di Tangerang. Selamat sore Pak Paul. Ya, selamat sore Pak. Iya Pak Paul. Silakan Pak Paul. Ya, terima kasih banyak. Ini sih sebenarnya gini, saya kan juga latar belakang dari informatika. Nah, dari awal itu dari lama memang kalau diperhatikan ya, kalau bisa dibilang sih udah terlambat sih kalau saya sekarang ya Pak. Saya lihat kan ini udah banyak ya, maksudnya data-data. Korbannya sudah banyak Pak. Betul, bukan cuma ya, korbannya sudah banyak dan data-data yang berseliweran itu sudah banyak sekali di luar sana, dan Indonesia itu ya itu yang paling murah kan Indonesia kan, ada yang jual kita itu ya Pak gitu. Jadi gini, sebenarnya gini, mungkin seperti dua mata uang ya, seperti satu koin yang dua ini ya, jadi yang depan sama yang belakang. Jadi kalau misalnya pun nanti ke depannya ada orang yang ahli di bidangnya untuk istilahnya melindungi lah ya, proteksi data daripada customer-nya. Nah, itu biasanya mereka juga justru yang bisa menjadi orang yang membocorkan data itu. Jadi benar-benar agak sulit gitu. Kemudian yang berikutnya bagi saya, kalau misalnya para penipu itu cepat sih. Seperti gini, 2 hari lalu aja saya dapat telepon, dia langsung nelfon pakai nomor pribadi, langsung telepon ke handphone saya, Pak, Bapak, dia tahu saya Telkomsel gitu. Dia tahu nomor saya dan masuk Telkomsel saya. Loh, kok bisa tapi gitu? nomor pribadi, nomor pribadi. Nah, dia langsung telepon saya, oh dari ini dia sebut namanya, kemudian saya dari Telkomsel. Kemudian saya cuma bicara begini aja sebenarnya. Kok aneh, kalau orang Telkomsel telepon pakai nomor Pribadi ya, bukan telepon kantor gitu ya? Iya, betul. Dia langsung tutup gitu. Jadi sebenarnya kita juga memang mesti sering-sering memberikan literasi Pak ya, soal keamanan digital kita. Iya, supaya SMS atau apapun kalau pakai nomor pribadi itu jelas itu pasti penipuan Pak. Itu pasti penipuan. Dan yang lain-lain. Jadi memang karena mereka tidak bisa mengakses nomor-nomor misalnya yang tertentu ya, misalnya Telkomsel kan ada nomor corporate gitu ya. Misal BCA 088 misal gitu ya. Iya, betul. Itu mereka nggak bisa ke situ. Jadi itu, nah kemudian yang berikutnya mungkin kalau misalnya dari pemerintah akan membantu, mungkin harus ada sentra komunikasi yang langsung menghubungkan customer seperti saya itu kemarin. Karena kan nomornya langsung tersimpan. Meskipun dalam pengaduan gitu ya, Pak Paul ya. Iya, betul. Tapi meskipun dalam perhatian saya tahu itu telepon sekali pakai, Pak. Iya. Jadi mereka saking cepatnya itu handphone banyak sekali. Penjahat banyak nih. Benar kalau mau ditangkap gampang juga sebenarnya Pak Paul ya. Kalau mau. Kita tunggu nanti polisi. Terima kasih Pak Paul Tangerang. Ini begitu dilaporkan nomornya kan mereka bisa lacak tempatnya di mana. Oke, siap. Terima kasih Pak Paul Tangerang. Ada Pak Albert ini, Pak Albert di Bintaro. Sore Pak Albert. Halo. Ya, sore Pak Albert. Pak Anton, bukan Albert. Pak Anton, mohon maaf Pak Anton. Halo Pak. Silakan. Ya, selamat sore narasumber ya. Saya juga pernah ngalamin ya, tapi ini juga sebelum eranya maraknya mobil phone ya atau handphone ya. Yaitu orang ambil nomor saya gampang, atau nomornya itu dari buku telepon dari Telkom aja kan. Tiap rumah ada telepon, ada namanya siapa yang punya rumah itu, siapa teleponnya. Ya itu kan, ya bagaimana maksudnya, dia bisa lihat bebas itu nomor siapapun, alamatnya mana, nomornya berapa, alamat rumahnya. Nah itu pura-pura dia bilang ini dari kantor polisi, ini anaknya saya tangkap narkoba, kalau mau dibebaskan membayar sekian ya. Kita tinggal pinter-pinter aja, namanya anaknya siapa gitu. Dia nggak mau jawab kan, bapak kan putranya, loh anak saya perempuan dua gitu, umpamanya gitu ya. Jadi itu penipuan gimana itu? Karena yang mengeluarkan data itu kan dari Telkom resmi. Gimana Pak? Mau menghindarinya gimana Pak? Baik, itu aja. Selamat sore Pak.
Ya, Pak Anton di Bintaro. Ada Pak Rohman di Depok, penelpon kita terakhir. Selamat sore, Pak Rohman. Sore, Mas Altrofi. Ya, Pak. Mas Setiaji, selamat sore. Selamat sore, Pak. Iya, mirip dengan yang Pak Anton barusan. Saya juga pernah itu. Bahkan yang lain-lain juga sering. Nah, tapi waktu saya pencet 108, waktu itu saya masih punya telepon rumah ya. Sekarang sudah masih sambut, Pak ya. Iya, saya telepon 108. Saya pengen cek siapa nih telepon yang masuk ke rumah saya. Saya yakin mereka pasti punya data itu siapa penelpon liar yang masuk telepon saya gitu. Jawaban mereka, wah kita nggak bisa bantu Pak, harus melalui polisi. Nah, padahal saya punya netra, karena data kantor polisi bukan Ribet main. banget ya, Pak. Iya, udah gitu saya tetap saya coba telepon Polsek, nggak nyambung, nggak diangkat. Polres nggak nyambung, nggak diangkat. Luar biasa. Lapor kemana, Pak? Nah itu dia. Jadi menarik yang kalimat Pak Setiaji bahwa undang-undang sih tinggal undang-undang, prakteknya bagaimana implementasinya. Yeah. Jadi tolong nanti kalau membuat satgas apa itu juga ini Telkom ini juga jangan seenaknya, kan kita ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Jadi kita butuh informasi ini, data kita kok seenaknya dicolong orang kok. Kita nggak bisa lacak siapa itu, harus lapor polisi. Polisi itu kita belum lapor dari ribuan masalahnya. Oke, baik, terima kasih Pak Roman. Ini melengkapi permasalahan kita nih, Bang Septi. Butuh kayak kanal pengaduan secara nasional kali ya, kalau kita lihat betapa kompleksitasnya. Iya, betul. Ini memang kalau kalau misalnya kita bicara bagaimana seharusnya nanti negara melayani masyarakat, butuh kayak semacam customer service gitu ya, karena masyarakat ini kan pelanggannya yang harus dilayani oleh masyarakat. Jadi dalam hal ini memang butuh ada semacam istilahnya antar muka ya, di mana masyarakat kemudian bisa mengadu dan kemudian di belakang unsur-unsur yang di dalam pemerintah ataupun lembaga-lembaga lain itu bisa berkoordinasi supaya masyarakat tidak ribet. Karena sekarang ini seperti tadi disampaikan, kadang-kadang masyarakatnya sudah kena ribet banyak itu duluan. Dan itu juga terjadi karena di belakang ini kan masih banyak masalah yang itu bukan persoalannya masyarakat sebenarnya. Contoh, masih banyak rekening hantu ya, rekening-rekening yang sebenarnya digunakan untuk menampung dana-dana penipuan semacam itu. Dan itu rekeningnya aktif gitu, dan kita juga tahu dapat cerita dari beberapa pihak bahwa rekening-rekening itu juga kadang-kadang diperjualbelikan oleh para oknum itu. Nah, hal ini kan sebenarnya harus mulai kemudian dirapikan ya. Mungkin OJK, kemudian juga dengan perbankan yang ada di Indonesia, itu mulai secara serius gitu ya. Jangan sampai, kan kalau di negara maju kan nggak ada cerita. Nggak ada cerita rekening hantu itu, boleh katakan nggak ada cerita. Tapi kita ini kok aneh sekali, karena ketika orang mau ditipu, ada tempat di mana bisa menampung dana tipuan. Kemudian yang kedua adalah tentang masalah nomor telepon. Jadi sampai saat ini sebenarnya kan sudah ada regulasi ya dari BRTI bahwa namanya nomor telepon harus tersambung dengan NIK. Tapi kita juga melihat ada banyak nomor-nomor hantu juga, nomor-nomor yang sebenarnya tidak jelas dan juga itu yang digunakan sebagai jalan untuk menipu kita. Nah ini juga PR juga nih yang harus dikerjakan. Masalahnya data kita yang di BRTI itu kan kemarin sudah lepas ke media kan, ke internet. Kemungkinan begitu ya. Nah jadi di satu sisi gini ya, di satu sisi ini butuh perubahan di banyak pihak. Jadi kita nggak bisa katakanlah nunggu pemerintah saja. Jadi pemerintah harus kita dorong, harus kita kawal, harus kita awasi supaya pelaksanaan Undang-Undang PDP ini juga disertai dengan perbaikan di sektor yang lain, sektor perbankan, kemudian sektor telekomunikasi, harus ada perbaikan, harus ada pembenahan. Tapi ujungnya tadi juga sebenarnya Bang Septi, soal literasi keamanan digital, ini kan tugas kita bersama, bukan hanya kemudian tugas dari media massa ya, tapi juga tugas pemerintah, tugas pokok pemerintah soalnya. Iya, literasi ini tentu saja pemerintah memang punya kewajiban, tapi kita tahu ya bahwa masyarakat kita ini penduduknya sangat banyak dan kita sudah terlanjur menggunakan teknologi digital sehari-hari. Kalau nunggu pemerintah mau menjangkau seluruh masyarakat itu butuh bertahun-tahun, 10 tahun mungkin juga nggak selesai. Jadi peran dari masyarakat, kemudian juga media, khususnya media pers gitu ya, media massa, saya rasa harus ikut gitu ya, membuat materi edukasi supaya masyarakat meningkatkan kemampuan keamanan digitalnya. Dan ini bisa kita lakukan mulai dari sekarang. Nah, jadi
Saya rasa pemerintah sudah ada beberapa program seperti kalau di Kominfo ada kelas keamanan digital, makin cakap digital, kemudian juga di Kemendikbud sudah mulai ada materi-materi keamanan. Tapi itu tadi, spektrum masyarakat kita ini kan luas nih ya. Kemarin banyak korban penipuan itu justru kalangan-kalangan usia 40 tahun ke atas kan. Mereka-mereka ini sudah tidak lagi bisa mengakses dengan mudah kelas-kelas yang dibuat oleh pemerintah. Jadi tanggung jawab siapa? Ya ini harus kita lakukan bersama. Jadi media bergerak, kami juga di Mavindo, kami juga melakukan edukasi tentang keamanan digital ini, tapi tentu kita butuh semakin banyak yang kemudian menjadikan isu keamanan digital ini sebagai isu yang harus utamakan, sehingga menjadi perilaku semua masyarakat kalau kita tidak ingin menjadi jadi korban. bapak-bapak dan ibu-ibu generasi X ke atas ya harus belajar banyak soal literasi keamanan digital, karena ternyata generasi Y dan Z-nya sudah jago soal itu ya, betul demikian Mas Septi? Iya betul, dan ketika kawan-kawan katakanlah generasi X itu ya, atau baby boomer yang mereka itu mungkin masih belum semuanya paham tentang digital, tapi mereka itu kebetulan banyak dari mereka itu yang masih pegang akses keuangan gitu ya, bahkan mungkin masih menjadi pemegang kunci. Nah inilah yang harus menjadi PR kita semua, jangan sampai kemudian mereka kemudian dibombardir gitu ya, dengan berbagai senjata yang masih dimiliki oleh para penipu itu, kemudian akhirnya secara ekonomi kemudian mereka menjadi bermasalah. Jadi ya kita harus melindungi mereka semua Mas. Jadi saya rasa ini menjadi panggilan bahwa jangan kemudian undang-undang PDP disahkan kita kemudian langsung merasa aman, tidak. PR kita masih banyak. Ya, mudah-mudahan kita masih terus bisa ingatkan masyarakat. Terima kasih Bang Septi atas waktunya. Lain waktu kita sambung lagi ngomong ini ya, karena seru nih soalnya. Terima kasih, sama-sama Elsinta. Semoga kawan-kawan sehat semua. Thank you Bang Septi, selamat sore. Tetap sehat Bang Septi. Selamat kami sore. ajak nanti untuk bahas lagi ya Instok Apa Kata Mereka dengan tema-tema yang lebih seru lainnya. Tentunya kami live-kan di Instagram Radio Elsinta dalam Instok Apa Kata Mereka. Instok Apa Kata Mereka.